Dalam pandangan spiritual Kang Prabu, sumpah seperti apa yang seharusnya diberlakukan di negara kita ini? Iya. Jadi pengambilan sumpahnya ini harus benar-benar sakral, ya kan? Kemudian dengan tata cara yang betul-betul bisa mengikat jiwanya, gitu loh, ya kan? Juga bisa mengingatkan, gitu loh, ya, agar seseorang ini selalu setia dengan sumpahnya, sehingga betul-betul bisa menjalankan tugas dan perannya dengan sebaik-baiknya. Jadi yang namanya nyawa, air, api, tanah, angin, ya, baik yang ada di dalam diri maupun yang ada di bumi alam ini, semuanya dilibatkannya. Nah, bagaimana caranya gitu? Insun Rahayu Balaria Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa. Salam, segala salam. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Imas Dewi Larasati dan masih bersama narasumber tercinta kita, beliau Kang Raga. Kang Raga. Sehat Kang Raga? Gimana sehat? Tambah ganteng, tambah banyak rezekinya. Pemirsa setia channel Prabu dan Ratu, saya pun tak lupa mendoakan kalian semua dalam keadaan sehat selalu, tambah banyak rezekinya, dan tambah awet muda. Amin ya robbal alamin. Lama ya pemirsa kita tidak berjumpa karena banyak sekali kesibukan. Alhamdulillah, puji mana pada akhirnya doa dan harapan kita sebagai warga negara Indonesia terijabah. Pada tanggal 20 Oktober 2024 kemarin telah terlaksana dengan sangat aman, damai, bahkan sangat hikmah dan sakral sekali Kang Prabu ya. Hari yang tentunya sangat bersejarah bagi kita bangsa Indonesia. Dan kami mengucapkan selamat kepada Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Selamat bekerja, bertugas menjalankan tugas negara yang sudah menanti Bapak ya Kang Prabu. Harapan dan cita-cita kita kepada kepemimpinan Bapak ya, Indonesia maju, bahkan menjadi Indonesia Mercusuar, benar-benar kami gantungkan kepada kepemimpinan Bapak Kang Prabu ya. Dan tentunya kita semua pasti mendukung demi Indonesia maju. Benar Kang Prabu? Betul. Iya, sangat optimis Kang Prabu ya kita. Optimis. Ya, baik. Nah Kang Prabu, kita langsung saja ya pada pertanyaan yang sudah saya siapkan. Siap. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sumpah jabatan di berbagai negara Kang Prabu. Khususnya di negara Indonesia yang kita cintai ini ya, karena kita baru saja menyaksikan pelantikan sekaligus pengambilan sumpah setia dan berbakti pada bangsa dan negara. Presiden dan Wakil Presiden kita Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan sumpah jabatan ini Kang Prabu. Yang pertama, kenapa harus ada sumpah? Apa sih sebenarnya manfaat dari sumpah ini? Mangga silahkan Kang. Kenapa harus ada sumpah ya? Karena tentunya untuk lebih meyakinkan lagi ya. Meyakinkan bahwa seseorang ini ya benar-benar akan menjalankan tugas dan peran ya sesuai dengan jabatan yang diembannya ya. Itu dengan baik ya, tanpa ada itikat ataupun niat untuk melanggar gitu. Itu ya Kang Prabu. Ya. Jadi sumpah itu sendiri merupakan janji ya. Janji untuk setia ya, setia kepada
khususnya kepada bangsa dan negara ya, karena berkaitan dengan sumpah jabatan, Sumpah ya. Jabatan dalam hal ini jabatan sebagai aparatur negara lah ya, sebagai penyelenggara negara dan aparaturnya ya, sumpah jabatan ya. Baik itu jabatan sebagai presiden, sebagai menteri ya, sebagai kepala departemen ataupun seluruh aparaturnya ya, aparatur dari negara ini, aparatur pemerintah dan negara gitulah. Ya. Jadi sumpah ya. Sumpah itu ya tadi berupa janji untuk setia, tidak melanggar konstitusi, ya kan? Menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Manfaatnya ya tentunya agar di sini benar-benar bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya ya. Lebih mendahulukan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Ya, ini sumpah yang berkaitan dengan jabatan sebagai aparatur negara ataupun sebagai penyelenggara negara. Saya rasa sumpah jabatan di instansi yang lainnya atau mungkin di perusahaan juga ya saya rasa tidak jauh berbeda lah. Intinya bagaimana setia ya. Kalau ke perusahaan ya setia kepada perusahaan. Tidak menyeleweng ya, tidak melanggar dengan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang ada di perusahaan. Kalau di negara ini ya tidak melanggar aturan-aturan negara atau konstitusional ya. Itu tidak dilanggar gitu. Jadi manfaatnya sebetulnya bagaimana mengikat ya, mengikat seseorang ya, agar benar-benar bisa menjalankan tugas dan perannya dengan sebaik-baiknya. Jadi sumpah ini seharusnya ya bisa mengikat tadi ya, mengikat secara lahir dan batinnya agar seseorang ya bisa sekali lagi menjalankan tugas dan perannya dengan sebaik-baiknya gitu loh. Berarti sakral sekali Kang Prabu ya? Ya seharusnya sakral ya. Siap. Nah, kenapa sumpah ini seperti tidak ada manfaatnya? Karena realitanya banyak sekali loh Kang Prabu, para penjabat yang melanggar sumpah, bahkan banyak sekali yang korupsi. Ya. Terkait dengan pelanggarannya dari banyaknya pejabat yang melanggar, yang korupsi ya. Ini tentunya berkaitan dengan mental ya. Siap. Berkaitan dengan mentalitas masyarakat, bangsa ya, dan negara yang saat ini memang ya mentalnya mental lemah, mentalnya memang mental rapuh gitu loh ya. Jadi mau disumpah ya dengan cara-cara yang sudah ada ya, yang telah ada, ini ya sama sekali tidak mengikat loh ya, tidak mengikat dirinya gitu loh ya. Ya apalagi sumpahnya hanya sebatas diambil sumpah di bawah kitab gitu kan. Apapun kitabnya apapun kitabnya ya. Ini kan tidak mengikat gitu loh. Karena dasar jiwanya sudah lemah. Iya, dasar mentalnya itu udah mental lemah, mental rapuh, mudah tergoyah gitu loh kan. Ya kan? Mudah tergoyahkan oleh berbagai situasi dan kondisi ya. Mungkin mau disuap ya kan, atau mungkin lihat banyak peluang ya untuk mendapatkan uang dengan cara yang tidak benar ya, itu banyak peluangnya. Itu sumpahnya ini menjadi lupa gitu loh. Sumpah dan janjinya yang diucapkan ini sudah diabaikan. Rasa takut dan dosa itu sudah nggak terpikirkan. Sekali lagi berkaitan dengan mental, juga tata cara pengambilan sumpahnya ini yang sama sekali tidak mengikat gitu loh ya. Sehingga seseorang benar-benar tidak ingat ya, dan tidak terikat gitu loh oleh sumpah itu gitu loh ya. Karena tata cara
pengambilan sumpahnya ini sebetulnya juga kurang mendukung gitu. Kurang mendukung. Di samping karena mental tadi ya, secara umum memang mentalitas masyarakat bangsa di seluruh negara lah ya, bukan di negara Indonesia saja. Ini mentalnya itu memang lemah ya, rapuh. Ya. Juga karena pengambilan sumpahnya ini tidak mendukung untuk bagaimana benar-benar bisa mengikat sumpah dan janji seseorang gitu loh betul. ya. Ya mungkin karena banyak sumpah yang dilanggar dan mereka melihat tidak apa-apa lah, nanti mati pikir nanti gitu kali Kang Prabu. Iya, realitanya memang seperti itu ya kan, banyak sekali kan para pelanggar ya, para koruptor ya. Mereka tetap aman, tetap have fun, ya, tetap bahagia, ya kan? Betul. Tidak, walaupun mungkin dihukum juga tetap mendapatkan fasilitas, ya kan? Ya hukuman secara ini saja, secara fisik, tapi batinnya tidak merasa terhukum, karena itu menjadi sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah ya. Apalagi bahaya apalagi sebelumnya kan pernah juga itu ya, ada rumor ya, kalau tidak korupsi itu nggak keren gitu. Iya, jadi budaya korupsi ini pernah menjadi suatu kebanggaan gitu lah ya. Kayak bangga gitu lah kalau korupsi ya kan. Ya, seperti itu kan udah. Wah, ini bahaya sekali. Rasa malu pun tidak ada Kang Prabu ya. Iya. Jadi sekali lagi ya, ini berkaitan dengan mental. Ya, yang keduanya tata cara pengambilan sumpahnya ya. Jadi tidak cukup hanya dengan mengucapkan janji, sumpah janji di bawah kitab gitu. Ya, ini tidak cukup. Tidak cukup. Kelihatannya memang banyak yang nggak takut. Iya, nggak takut. Wah, gitu keren loh. sekali ini Kang Prabu. Kalau begitu saya akan tanya yang ketiga nih Kang Prabu. Lah, dalam pandangan spiritual Kang Prabu, sumpah seperti apa yang seharusnya diberlakukan di negara kita ini? Iya. Jadi pengambilan sumpahnya ini harus benar-benar sakral, ya kan? Kemudian dengan tata cara yang betul-betul bisa mengikat jiwanya, gitu loh, ya kan? Mengikat jiwanya. Jadi seseorang mau melanggar itu benar-benar takut, atau minimalnya menjadi sadar, menjadi ingat, ya. Jadi bagaimana sumpah ini bisa mengikat, juga bisa mengingatkan, gitu loh, ya kan? Bisa mengingatkan agar seseorang ini selalu setia dengan sumpahnya, sehingga betul-betul bisa menjalankan tugas dan perannya dengan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana caranya, gitu loh. Nah, kalau dengan mengucapkan sumpah hanya di bawah Alkitab, ya kan? Nah, seseorangnya itu sendiri kan juga nggak ahli kitab, ya kan? Apa yang ada tersurat di dalam kitab itu sendiri kan tidak mengerti, gitu loh ya. Apa bedanya dengan buku, ya kan? Nggak ada bedanya. Karena kan memang banyak yang nggak ngerti. Banyak yang nggak ngerti isi kitab. Yang mengerti kitab itu, ya kan? Kan orang-orang tertentu saja, para tokoh agama, ya kan? Baik agama Islam maupun agama yang lainnya, gitu loh, ya kan? Bahkan yang hafal pun hanya sedikit. Gitu loh. Itu ya kan? hafal saja. Iya. Jadi tidak ada ininya, gitu. Tidak ngerti isinya, isi yang terkandung, ya kan, di dalam semua kitab, di dalam kitab. Di samping, ya kan, ya, ini kan di luar diri, gitu loh, atas nama sesuatu yang berada di luar diri. Betul. Ya kan? Coba pengambilan sumpahnya atas sesuatu yang ada di dalam dirinya, ya. Misalnya dengan air, ya kan, misalnya dengan air, dengan cara minum air, ataupun dengan ritual mandi, gitu loh, dimandikan, mandi kembang lah umpamanya, ya. Tapi kan tetap mandi, ada airnya. Ya, ada airnya, unsur airnya, ya, atas nama air, ya kan, atas nama udara, ya kan, ya, juga atas nama bumi, ya, atas nama
angin, ya kan, atas nama api, ya. Ini harus diperankan atas semua. nama nyawa. Sedulur papat kalimo pancer, ya, baik yang ada di dalam dirinya dengan yang ada di bumi alam ini, semuanya diperankan. Betul. Gitu loh. Wah, sepakat kalau ya kan? takut bener ini Kang Prabu. Diperankan gitu loh, ya kan, sehingga ya benar-benar mereka sedulur papat kalimo pancer pun nanti akan ikut berperan Karena memang diperankan. gitu loh, ya kan, karena mereka diperankan. Minimalnya mereka akan mengingatkan gitu loh, ya kan. Pada saat mau lalai itu diingatkan. Ya, betul. Jadi betul-betul mereka itu akan mengikat gitu loh, ya. Sumpahnya itu betul-betul akan mengingatkan dan mengikatnya gitu loh, ya kan. Betul, Nah, lebih ini lagi yang mengambil sumpah ini adalah seorang guru gitu loh, ya. Seorang guru. Jadi betul-betul di sini sakral gitu loh, ya. Guru spiritual gitu loh, ya. Jadi bukan guru-guru agama, ya kan? Kalau spiritual ini kan lebih netral. Iya, lebih netral. Yang berkaitan dengan rohani. Siap. Ya kan? Guru-guru rohani lah, guru spiritual. Bukan guru agama. Agama ini kan dominan doktrin dan dogma, tidak menyentuh ke ranah rohani. Betul. Gitu loh, ya. Jadi yang mengambil sumpah, ya, itu benar-benar memang yang mendalami kerohaninya, spiritual gitu loh, sehingga betul-betul menyentuh kerohaninya pada saat pengambilan sumpah itu. Ya, dan untuk guru spiritual itu kan nggak memandang mau agama apapun Kang Prabu, ya, sehingga lebih netral. Ya. Jadi betul-betul netral di sini, ya, guru-guru spiritual yang benar-benar netral, ya. Apalagi di sini guru yang betul-betul mewakili dari Sang Robbul Alamin, mewakili Sang Guru sejati, gitu loh. Nah, itu baru benar-benar ya. hukuman langsung diterima. Hukuman langsung diterima jika melanggar. Jika gitu melanggar, jaminan Kang Prabu, ya. Jaminan pasti gitu loh, dan pasti tidak akan ada yang melanggar, karena sedulur papat kalimo pancernya ini ikut aktif berperan gitu loh, ya. Bahkan akan membantu gitu loh, membantu pejabat tersebut gitu loh, dalam menjalankan tugasnya, bagaimana bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, gitu loh, ya. Saya Kang Prabu, ya, karena kita memang apa ya, melihat sumpah-sumpah itu banyak sekali aparatur negara kita yang melanggar, jadi kayak gimana gitu loh Kang Prabu, ya. Seperti nggak ini kan, nggak ada takut-takutnya gitu loh, takutnya, ya. Gitu Kang Prabu. Ya itu tadi, karena memang ya atas nama sesuatu ya, sesuatu yang abstrak ya kan? Atas nama Tuhan, ya. Tapi kan Tuhannya nggak jelas, ya kan? Yang artinya juga kita nggak tahu, mereka nggak tahu, dan itu di luar diri. Bener gitu loh, ya. Ya. Dan ini di bawah Alkitab, di bawah kitab. Yang sekali lagi seseorang yang disumpah belum tentu tahu isinya kitab tersebut, dan itu sesuatu yang di luar diri gitu loh, ya. Nah, berbeda lagi kalau sedulur papat kalimo pancer ini betul-betul diperankan. Ya. Jadi sedulur papat kalimo pancer yang ada di dalam dirinya maupun yang ada di bumi alam ini semuanya diperankan. Wah, kalau itu udah terikat Kang Prabu, gimana kita minum air aja udah teringat Kang Prabu, ya. Iya, pada saat minum ingat, pada saat makan ingat, pada saat keluar rumah bumi yang diinjak ingat, pada saat merokok ingat, gitu loh. Dan mereka sedulur papat kalimo pancer sekali lagi ya, pasti akan membantu ikut berperan juga, gitu loh. Arwah sakralnya itu lebih kuat Kang Prabu. Kita melihat pada zaman kerajaan dulu itu kan sumpah-sumpah lebih sakral. Iya, Prabu, betul. Ya. Nah, karena kita zamannya ini republik, ya nggak seperti kerajaan. Cuma saran dari Kang Prabu itu luar biasa, perlu dipertimbangkan. Ya, tidak ada yang melanggar sumpah-sumpah lagi. Benar. Pengambilan sumpah ini bisa juga dengan cara adat, ya, cara adat yang
adat Nusantara lah ya, cara adat Nusantara yang sifatnya nasional, skupnya itu nasional. Jadi bukan adat kearifan lokal ya, tapi yang sifatnya di sini nasional, Nusantara gitu loh. Nah, dengan sumpah cara adat ini itu biasanya kan memang melibatkan sedulur papat kalimau pancer gitu loh ya. Nah, itu akan jauh lebih mengikat dan mengingatkan buat orang yang disumpah gitu loh. Wow, ini sangat luar biasa sekali pemirsa. Kang Prabu, pembahasan kali ini tuh sangat singkat tetapi penuh makna ya, Iya, Kang Prabu. Nah, gitu ya. nah ini kan sudah terakhir nih ya, tadi itu pertanyaan. Nah, sebelum kita closing ya Kang Prabu, apa pesannya untuk pemirsa setia channel Prabu atau para aparatur negara kita? Maka silakan. Iya, berkaitan dengan sumpah ya, sumpah apapun lah sebetulnya ya, bukan hanya sumpah jabatan saja ya, sumpah yang berkaitan mungkin dengan janji setia kepada pasangan, iya. kan? Pada saat mungkin menjalin suatu pernikahan, Udah pernah di Kang ya Prabu kan? ya. Ya, nah itu sebaiknya memerankan sedulur papat kalimau pancer Siap. ya. Jadi yang namanya nyawa, air, api, tanah, angin ya, baik yang ada di dalam diri maupun yang ada di bumi alam ini, semuanya dilibatkan. Ya, semuanya dilibatkan agar ya mereka ikut berperan. Siap. Ya, sehingga tidak terjadi yang namanya pelanggaran, ya kan? Bisa bahaya soalnya. Tidak terjadi pelanggaran karena mereka ikut berperan Dan ada ikatan kan? Iya, ada ikatan yang kuat sekaligus mengingatkan juga mereka gitu loh. Pada saat mungkin akalnya main ya kan, mau melanggar diingatkan ya. Betul. Mungkin pada saat jalan kesandung. Ya kan? Atau mungkin mau ngambil sesuatu, tangannya tiba-tiba kebentok atau apa gitu ya. Tapi memang mengeri sekali kan Prabu, kalau nilai kesakralannya itu dapat, itu benar-benar akan mengikat dan pasti pada takut. Pasti ya. Wah, terima kasih Kang Prabu atas waktunya pada malam hari ini. Ini sangat bermanfaat sekali dan ini semoga menjadi solusi. Sekali lagi hatur nuhun anu kasuhun Sami-sami hatur nuhun. Pemirsa, saya rasa untuk perjumpaan kita pada malam hari ini untuk sementara cukup dulu. Lain waktu, lain kesempatan kita akan bahas lagi dengan tema-tema yang lebih menarik. Apabila ada pertanyaan, mangga silahkan komen di bawah ini, nanti kami akan bahas insya Allah ya. Hatur nuhun anu kasuhun. Salam segala salam. Insun rahayu Balaria walia asma pangestu hibat pangriksa.